Muslim adalah orang yang berupaya untuk membahagiakan orang dengan kesalehan yang ia miliki. Baik orang yang sholat, namun kebaikan belum sempurna kalau sebelum dia mengupayakan orang lain supaya bisa sholat. Baik orang yang berzakat, tapi dia belum sempurna kalau seandainya dia belum bisa mengupayakan orang lain supaya bisa bayar zakat. Baik orang yang bersedekah, tapi belum sempurna ketika dia belum berupaya membuat orang supaya mau menjadi ahli sedekah. Jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, maka siapa di antaramu yang datang ke rumah saudara muslimmu membawa hadiah karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat menyenangkan saudaranya dari kesusahan, maka Allah akan senangkan hari-harinya. Di yaumil qiyamah akan amankan dirinya dan jiwanya dari rasa ketertakutan terhadap neraka yang begitu pedih. Rupanya kesalehan itu bukan hanya cukup kita untuk beribadah kepada Allah. Senangkanlah jiran tetangga, senangkanlah saudaramu. Kadang-kadang pada hari yang fitri ini, jamaah muslim yang dirahmati Allah, tidak sedikit orang yang kadang-kadang tidak mendapatkan kebahagiaan. Dulu masih punya ayah, maka ketika anak meminta, "Oh ya, mana baju baruku ya?" Semiskin-miskin ayah mungkin menghutangi supaya bisa membelikan baju raya untuk anak. Tapi ketika Allah mencabut nyawa seorang ayah, maka tinggallah seorang ibu tua renta yang tidak berdaya, yang orang mungkin tidak yakin memberikan pinjaman kepada mereka. Maka pada saat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang bergembira, di mana-mana penuh membeli pakaian. Maka sang anak berkata, "Oh mak, mana baju hari raya mak?" Apa yang dibilang mama? "Sabar anak." Di dalam hati seorang ibu berkata, "Wahai lakiku, andai engkau masih hidup di dunia ini, kurasa tidak sepedih ini penderitaan anak kita, yang pada hari begitu fitri dan bahagia ini, anak tidak memiliki apa-apa, tidak punya baju. Mereka punya kawan yang semuanya punya baju hari raya, tapi anak kita tidak bisa memiliki." Maka membahagiakan orang seperti ini, membahagiakan orang yang susah, membahagiakan orang yang lapar, saudaraku. Engkau berikan makanan untuk mengisi perut orang yang lapar ketika ia lapar, jauh lebih mulia daripada engkau membangun satu masjid sekalipun, kata Rasulullah SAW. Ketika orang ribut terhadap musik, maka ada seorang ulama sufi yang hobi menggunakan musik dalam berzikir pada Allah, namanya Jalaluddin Ar-Rum. Maka orang mengatakan, "Wahai Jalaluddin, tidak tahukah engkau musik itu haram?" Maka apa kata Jalaluddin? Musik yang diharamkan Allah adalah ketika sendokmu dan garpumu berbunyi sampai terdengar kepada tetangga jiranmu di saat tetangga jiranmu dalam keadaan lapar. Engkau makan begitu enaknya, engkau menikmati hari raya begitu puas dan senangnya, tapi jiran tetanggamu dalam kondisi keadaan lapar. Jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inna min mujibatil maghfirah idkhalus surur ala akhika. Sesungguhnya satu hal yang cukup mewajibkan engkau dapat ampunan dari Allah, memastikan engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, idkhalus surur ala akhikal muslim. Masukkanlah kegembiraan pada hati-hati saudara muslimmu. Masukkanlah kesenangan pada hati-hati saudara muslimmu. Masukkanlah rasa bahagia pada hati saudara muslimmu. Maka perbuatan engkau karena Allah melakukan hal itu lebih cepat mengampunkan dosa-dosamu daripada istighfar yang engkau ungkapkan. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, duriban alaihimud dhillah aynama tutifu
illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kapan saja, di mana saja engkau pasti sedih, engkau pasti gelisah, engkau pasti tidak bahagia, sampai engkau memegang dua tali dengan kokoh dan eratnya. Yang pertama, bihablin minallah, ibadah kepada Allah. Yang kedua, bihablin minan nas, saling berinteraksi, membantu orang-orang yang ada di sekeliling. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, ada satu hal yang perlu kita renungkan dengan hari raya Idul Fitri. Kalau orang miskin dengan kemiskinannya masih bisa berupaya sedaya mampunya. Kalau orang cacat dengan cacatnya masih bisa berupaya sekuat tenaganya. Kalau seorang janda yang ditinggalkan suaminya masih bisa bekerja untuk kehidupannya. Kalau seorang ibu yang ditinggalkan anak-anaknya mungkin masih bisa meminta sedekah untuk sekedar hidupnya. Kalau panti jompo orang-orang tua yang sudah meninggal sanak familinya, masih ada pemerintah yang bisa menanggung kehidupannya. Tapi ketika seseorang yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicabut nyawanya dengan kematian, datangnya ajal kepada mereka, maka apa yang bisa mereka lakukan? Al-mayyitu kal-ghariqil mughawwidh. Sesungguhnya semua orang yang telah meninggal dunia bagaikan orang-orang yang hanyut, yang terus-menerus mencari pegangan. Apa saja yang ia dapat pasti ia pegang untuk mohon bantuan. Pada saat-saat Idul Fitri seperti ini, bukankah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna arwahal mu'minina ya'ti ila darihim wa yaqifuna fi buyutihim fi lailatul jum'ah. Sesungguhnya ruh-ruh orang mukmin itu, ruh ayah kita yang telah meninggal dunia, ruh emak kita yang telah meninggal dunia, ruh kakek nenek kita yang telah meninggal dunia, ruh andong kita yang telah meninggal dunia, ruh saudara-saudara muslim kita yang telah meninggal dunia, datang ke rumah saudaranya, ke rumahnya. Yaqifuna fi abwabi buyutihim. Maka ruh-ruh mereka itu, dari istri kita, dari suami kita, semua yang telah meninggal dunia, berhenti di depan rumah. Mereka berkata, ya ahli, wahai keluargaku, wa ya abnai, wahai anak-anakku, wa ya ashirati, wahai orang-orang yang dekat denganku. Hal minkum tudzakkiruni, adakah engkau yang ingat lagi kepada kami? Adakah engkau yang ingat lagi kepada kami? Maka kenapa bunyi takbir itu menyedihkan bagi alam roh? Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita bahagia. Mungkin pakai kereta ke sana kemari, pakai mobil ke sana kemari, sibuk dengan mudiknya. Tapi alam roh, orang-orang yang berada di dunia arwah merasa sedih, karena pada saat itu mereka kembali digiring menuju alam barzah. Irhalu, irhalu, kembali. Maka apa kata mereka sebelum itu terjadi? A'tifu alaina bi sadaqatikum wa du'aikum, wahai anak-anakku, wahai suamiku, wahai istriku yang masih hidup di dunia ini, wahai kaum kerabatku, lemah lembutlah kalian kepada kami. Bisadaqah, dengan sadaqah, awil doa, dengan doa. Apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Masya Allah, berilah doa. Andai tidak ada yang mau engkau sedekahkan atas nama mereka. Maka mereka berkata, ya man nakaha nisa'ana, wahai orang-orang yang telah menikahi istri kami, wahai orang-orang yang telah menikahi suami kami, wahai orang-orang yang telah menikahi kembali istri-istri kami setelah kami meninggal dunia. I'lamu, sadarkanlah, sadarlah engkau semuanya. Inna amwalal ladzi fi aidikum kanu fi aidina, sesungguhnya harta yang ada pada tanganmu itu dulu sebenarnya berada di tangan kami. Lau nunfiku, andai dulu kami menginfakkannya,
lam nus'al misla hadza, niscaya kami tidak seberat ini penderitaan kami mempertanggungjawabkan harta. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Apa yang bisa kita balas buat mak ayah kita yang telah meninggal dunia? Andai kita bisa mendatangi kuburannya, berziarahlah. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum awwaluna wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Selamat atas engkau wahai penghuni kubur. Kamu duluan, kami akan ikut belakangan. Kami akan menyusul engkau. Innal mayyita la yafrahu bi ziyarati man yuhibbuhu fid dunya. Sesungguhnya mayat-mayat yang ada di alam barzakh, arwah-arwah yang telah meninggal dunia cukup gembira apabila datang orang yang dicintainya di dunia menziarahi. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, maka iringilah kegembiraan kita pada hari ini. Iringilah kegembiraan kita pada saat ini, di mana kita bertatap muka, bersalam-salaman, berketawa, cekakak-cekikik, bersenang-senang sambil makan-makan. Ada sesuatu yang cukup membutuhkan kita, yang tidak bisa melakukan apa-apa selain daripada mengharap iba dari kita. Siapa mereka? Orang-orang yang telah terdahulu daripada kita. Maka seorang anak yang baik tidak beradab engkau wahai seorang anak. Ketika engkau mendoakan urusan dirimu, engkau lupa buat ayah emakmu. Engkau tidak beradab wahai seorang anak ketika mendoakan kesuksesan duniamu, engkau lupa mendoakan emak ayahmu. Bagaimanapun, apapun emak ayahmu, siapapun mereka, sesungguhnya tanpa mereka engkau tidak ada apa-apa.